Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda. Upaya mencari solusi dari banyak sisi memerlukan pemikiran, kematangan, dan kebaruan. Dengan kesadaran guna menciptakan perubahan. Bersama saya, Yogi Nugraha, dalam Satu Meja The Forum. Selamat pagi saudara sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Manga sampai Pulau Rote. Selama 30 menit kami hadirkan beragam informasi dari 31 Biro Kompas TV sepenjuru Nusantara. Selengkapnya dalam Jurnal Nusantara bersama saya Claudia Carla. Mengawali informasi pagi ini di Jurnal Nusantara, saudara, diduga terhalang pandangan saat hujan deras. Sebuah mobil tercebur sungai. Mobil sempat terbawa arus sungai sepanjang 200 meter hingga akhirnya tersangkut di dasar sungai. Menurut pengakuan pengemudi mobil, insiden terjadi ketika hujan deras dan kondisi gelap. Saat di jalan berkelok, pengemudi mengaku tak membelokkan mobilnya hingga keluar badan jalan dan masuk ke dalam sungai. Tidak ada korban dalam insiden ini lantaran pengemudi berhasil menyelamatkan diri. Dari sana hujan deras banget, gelap. Terus aku malah lurus ke sini. Dan posisi driver dengan karimun yang kecil, dengan derasnya air yang waktu itu hujan deras, dia masih berada di dalam, terseret sampai di pas tikungan itu hampir 200 meter. Akhirnya Mas Akbar ngejar dari sana bareng-bareng dengan relawan dan tim yang lain. Alhamdulillah driver bisa kita evakuasi. Dan Sebuah truk bermuatan pasir hilang kendali dan menabrak sebuah toko di Jalan Basuki Ahmad Situbondo, Jawa Timur. Diduga truk hilang kendali karena bak muatan terangkat sendiri. Sebuah dam truk membawa muatan material pasir batu alami kecelakaan tunggal di Jalan Basuki Ahmad Situbondo Selasa siang. Kecelakaan terjadi saat truk melaju pelan namun tiba-tiba hilang kendali karena bak muatan terbuka sendiri hingga muatan truk terjatuh dan berserakan ke aspal jalan. Sopir terpaksa banting setir ke kanan hingga menabrak toko penjual alat musik. Tidak ada korban akibat peristiwa ini. Puluhan mobil pengangkut sembako tertimbun longsor di Jalan Trans Papua ruas Jayapura Wamena. Longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Sejumlah kendaraan tertimbun material longsor dan puluhan kendaraan lainnya terjebak di sepanjang ruas Jalan Trans Papua. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito menyebut intensitas hujan yang tinggi jadi penyebab terjadinya longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena seluruh sopir truk berhasil menyelamatkan diri. Hari Minggu tanggal 8 Februari 2026, jalur Trans Papua yang menghubungkan Jayapura dan Wamena putus total. Beberapa kendaraan tertimbun longsoran tanah dan puluhan terjebak tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tanah bergerak di Desa Padasari, Tegal, Jawa Tengah masih terus terjadi. Warga masih bertahan di pengungsian.
Pengungsi korban tanah bergerak mengeluhkan keterbatasan sarana mandi, cuci, dan kakus atau MCK, serta ketersediaan air bersih yang tidak sebanding dengan jumlah pengungsi. Bencana tanah bergerak di Tegal merusak rumah warga hingga infrastruktur. Pergeseran tanah juga terjadi di Kampung Skip, Kota Semarang, Jawa Tengah. Warga secara swadaya mendirikan tenda pengungsian di depan musola setempat untuk mengantisipasi jika nantinya kembali terjadi hujan yang mengakibatkan pergeseran tanah. Akibat diguyur hujan deras, saudara, sebuah tebing di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah longsor. Inilah detik-detik bencana tanah longsor yang terjadi di Dusun Sigadung, Desa Kalitlaga, Kecamatan Pagentan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Meski lokasi kejadian jauh dari permukiman warga, namun longsor membuat perkebunan warga rusak dan sebuah jalan di Pagentan amblas. Warga diimbau waspada jika hujan lebat kembali turun. Di Doko Sigadung, Desa Kalitlaga, perlu saya sampaikan bahwa untuk saat ini memang pergerakannya cukup signifikan dan lebih parah daripada 2 tahun yang lalu. Namun alhamdulillah untuk saat ini memang tidak menyentuh perkampungan, hanya sedikit ada pergeseran. Informasi lainnya, saudara, komika Panji Pragiwaksono menjalani sidang adat suku Toraja terkait materi stand up komedi pada 2013 lalu yang dinilai menghina adat Toraja. Panji menerima sanksi adat dan menyampaikan permintaan maaf. Peradilan adat Toraja untuk Panji Pragiwaksono berlangsung di Tongkonan Kero Sanggala Tanah Toraja. Panji meminta maaf dan mengakui kesalahan saat membawakan materi mengenai ritual adat Toraja. Panji menerima semua keputusan yang ditetapkan dalam sidang adat, termasuk sanksi memberikan 1 ekor babi dan 5 ekor ayam. Kalau si polinoisina masih yang berdasarkan prosesi tadi adalah dengan tidak lagi menyakiti dan melukai dan mengganggu keharmonisan masyarakat serta alam Toraja. Jadi rasanya itu yang paling penting. Ketika pemberitaan teman-teman naik juga ke media, saya rasa masyarakat juga jadi mengerti betapa indahnya proses budaya di Toraja. Tapi terlebih lagi menggarisbawahi yang tadi Haris sempat katakan, mungkin masyarakat Toraja dengan tradisinya mencontohkan seharusnya dialog seperti inilah proses penyelesaian masalah yang baik gitu. Aksi bersih-bersih pantai Manado, Sulawesi Utara digelar anggota TNI, Polri bersama instansi pemerintah dan warga. Lantas bagaimana aksi ini dapat mewujudkan Indonesia asri? Simak perbincangannya bersama Kasdam 13 Merdeka, Brigjen TNI Justinus Nono Yulianto usai jeda. Saudara, aksi bersih-bersih dilakukan anggota TNI bersama ASN dan warga di kawasan pesisir pantai Teluk Manado, Sulawesi Utara. Kegiatan ini demi mewujudkan Indonesia asri seperti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Majen TNI Mirza Agus Pangdam 13 Merdeka memimpin langsung aksi bersih-bersih sampah di sejumlah lokasi di pesisir pantai Teluk Manado, seperti kawasan wisata Melalayang Beach Walk dan Pantai Sindulang. Tak hanya mengerahkan jajaran personel Kodam 13 Merdeka, Pangdam 13 Merdeka nampak berbaur dengan personel TNI, mengangkat dan mengangkut sampah plastik yang ada di kawasan pantai tersebut. Selain TNI, aksi bersih-bersih pantai juga melibatkan ASN, Pemprov, dan komunitas warga sekitar. Majen TNI Mirza Agus bilang karya bakti berupa pembersihan kawasan wisata di Kota Manado ini merespon instruksi Presiden Prabowo untuk membantu pemerintah setempat mewujudkan lingkungan yang asri dan bebas dari sampah. Pihaknya berharap aksi bersih-bersih ini dapat membangun kesadaran semua pihak termasuk masyarakat menciptakan lingkungan yang bersih. Kami melihat sampah masih berserakan di mana-mana meskipun dibersihkan beberapa hari yang lalu. Artinya
Yang pertama mungkin sistem perlu kita benahin, kemudian kesadaran masyarakat perlu kita benahin, dan kerajinan kita semuanya sebagai aparat harus menyatu bersama-sama masyarakat untuk membuat Sulawesi Utara khususnya Kota Manado ini lebih asri. Kami sebagai masyarakat Manado Utara, khususnya untuk teman-teman yang ada di pantai Karangria ini, sangat berterima kasih kepada teman-teman dari TNI, Polri, dan instansi terkait yang sudah membantu. Aksi bersih-bersih di kawasan wisata Pantai Manado ini direncanakan akan dilaksanakan rutin secara periodik bersama Polri, pemerintah setempat, dan melibatkan komunitas warga. Yana Mika Singal, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Demi mewujudkan Indonesia asri, bersih-bersih pantai di Manado, Sulawesi Utara akan digelar rutin. Bagaimana kolaborasinya dengan instansi pemerintahan dan masyarakat? Kita akan membahasnya bersama Kepala Staf Komando Daerah Militer, Kasdam 13 Merdeka Brigjen TNI Justinus Nono Yulianto. Selamat pagi Pak Justinus. Pak Justinus, ini tampaknya udah siap nih mau bersih-bersih hari ini. Ini di pantai mana nih Pak hari ini? Kita saat ini melaksanakan bersih-bersih di daerah pantai Karangria, Manado, Mbak. Oke, di Karangria, Manado. Bapak, ini yang pertama saya mau menanyakan, ini apakah pertama kalinya diadakan atau sebelumnya sudah berapa kali sih Pak diadakan aksi bersih-bersih ini? Ini bukan yang pertama kali, Mbak. Setelah Bapak Presiden meluncurkan gerakan Indonesia Asri, kita langsung melaksanakan kegiatan nyata. Mulai dari pembersihan pantai di sekitar Malalayang, kemudian kawasan, kemudian termasuk yang sekarang ini kita berada di pantai Karangria. Jadi sudah kita lakukan sampai dengan saat ini sudah kita lakukan 5 kali, Mbak. Sudah 5 kali. Oke Pak Justinus, ini apa sih Pak yang menjadi motivasi dari para jajaran anggota TNI ini untuk kemudian melakukan aksi bersih-bersih pantai Pak di Manado? Yang melatar belakangi kegiatan ini bahwa pada saat Rakornas Bapak Presiden berkomitmen terkait masalah penanganan sampah nasional yang harus ditangani secara serius dan terarah. Kemudian ditindaklanjuti oleh perintah pimpinan TNI baik dari Panglima TNI maupun Bapak Kepala Angkatan Darat dan juga dari pemerintah daerah. Kita mendukung program dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yaitu Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus dan juga dari Panglima menginginkan supaya wilayah Provinsi Sulawesi Utara itu harus bersih dari sampah. Kemudian dari Bapak Presiden menggelorakan gerakan Indonesia Asri yaitu aman, sehat, resik, dan indah. Ini merupakan gerakan yang harus kita lakukan secara nyata. Ini Mbak yang melatar belakangi kita melaksanakan kegiatan bersih-bersih pantai pada hari ini. Baik, untuk mewujudkan Indonesia asri sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pak Justinus, ini lantas bagaimana Pak antusiasme warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi nih bersama anggota TNI, lalu kemudian Polri, bersama-sama membersihkan kawasan pantai di Manado, Sulawesi Utara? Kegiatan ini kita laksanakan secara terintegrasi, Mbak. Ini juga ada dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah, termasuk masyarakat, ya, termasuk dari organisasi masyarakat dan juga dari anak-anak sekolah. Ini kita bukan hanya melaksanakan pembersihan sampah di sekitaran pantai, tapi kita juga mengedukasi kepada masyarakat maupun anak-anak sekolah akan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Mereka sangat antusias, Mbak, sama-sama TNI bekerja sama dan mereka senang karena masyarakat juga menginginkan supaya kebersihan di pesisir pantai ini bisa terjaga dengan baik, Mbak. Baik, ini sudah terlihat tampaknya di belakang ini juga banyak warga sudah berkumpul ya Pak, bersiap-siap mau membersihkan pantai di sana. Lalu Bapak, ini kan tidak pertama kalinya, tadi disebutkan sudah 5 kali. Lalu apa hasil nyatanya yang sudah terlihat sejauh ini Pak Justinus? Tentunya setelah kita lakukan kerja nyata, pantai menjadi bersih, Mbak. Kemudian anak-anak juga kalau berenang pada
sore hari atau setelah mereka selesai sekolah, mereka senang karena pantainya bersih, dan kita dengan melakukan langkah-langkah nyata ini menghindari juga jangan sampai nanti anak-anak yang berenang ini kena penyakit, ya penyakit kulit dan sebagainya. Sehingga mereka sangat senang, kemudian dampaknya tentunya lingkungan menjadi bersih, menjadi indah dan akan tertata dengan baik, Mbak. Baik, Pak Justinus, lalu kemudian terakhir Pak, apakah ada imbauan untuk warga sekitar untuk kemudian menjaga kebersihan area pesisir pantai di Manado? Baik Mbak, ini dampak yang lain yang mungkin perlu kami sampaikan dengan adanya pantai bersih, karena memang Provinsi Sulawesi Utara itu indah dengan pantainya, dengan sumber daya alamnya, tentunya akan berdampak terhadap para wisatawan dan juga meningkatkan UMKM yang ada di sini. Kemudian pesan dari kami ya berharap supaya masyarakat bisa membuang sampah pada tempatnya. Dan harapan kami tentunya untuk mengedukasi terkait masalah kebersihan, kita mulai dari pendidikan anak usia dini, kemudian TK, SD, SMP itu mulai kita mengedukasi untuk membuang sampah pada tempatnya, terutama pada waktu-waktu sebelum masuk ke kelas ataupun setelah pelajaran dimulai. Termasuk kami juga akan mengimbau kepada para nelayan, Mbak, yang sedang menelayan untuk tidak membuang sampah di tengah laut, dan juga kepada para penumpang kapal. Ini juga kita himbau, kita ajak untuk tidak membuang sampah, baik itu sampah organik maupun organik, pada saat berlayar menuju ke tempat tujuannya, Mbak. Baik Pak Justinus, terima kasih atas waktunya di Kompas TV. Semangat Bapak berbersih kawasan pantai Manado bersama warga. Semoga tercipta kawasan asri di sana. Terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat kembali bertugas. Sama-sama Mbak. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya. Di antaranya seorang pendongeng menghadirkan dongeng berbahasa Lampung untuk mengenalkan budaya lokal kepada anak-anak sekolah sejak dini. Seperti apa keseruannya? Selengkapnya usai jeda. Saudara, pelestarian bahasa daerah bisa dilakukan dengan cara kreatif dan menarik. Di Lampung, seorang pendongeng menghadirkan dongeng berbahasa Lampung untuk mengenalkan budaya lokal kepada anak-anak sekolah sejak dini. Sujarwo atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Jarwo Songoa adalah seorang pendongeng asal kota Metro Lampung yang konsisten melestarikan bahasa dan budaya Lampung melalui seni mendongeng. Dengan menggunakan bahasa Lampung dalam setiap ceritanya, Jarwo yang bersuku Jawa kelahiran Lampung ini terus mengenalkan bahasa daerah kepada anak-anak sejak usia dini. Dalam setiap penampilannya, ia tidak hanya mengandalkan tutur cerita, namun juga menghadirkan boneka bernama Bruno sebagai media pendukung. Kehadiran boneka ini menciptakan suasana dongeng yang interaktif dan membuat anak-anak lebih antusias mengikuti alur cerita. Karena mendongeng itu salah satu media yang disukai oleh anak-anak. Nah, kita berharap dengan kita mengemas bahasa Lampung, dengan dongeng-dongeng yang menarik, yang khas Lampung juga, ataupun yang bukan khas Lampung pun kita dongengkan, tapi kita alih bahasakan ke dalam bahasa Lampung, itu menjadi pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak dan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Kenapa bahasa Lampung? Karena bahasa Lampung bahasa di mana tempat saya tinggal, jadi saya punya tanggung jawab bersama-sama, walaupun saya asli suku Jawa, tapi karena kita lahir di Lampung, tinggal di Lampung, ya harus belajar bahasa Lampung dan harus melestarikan bahasa Lampung. Kegiatan mendongeng ini mendapat apresiasi dari pihak sekolah. Guru menilai metode pembelajaran melalui dongeng berbahasa Lampung mampu meningkatkan minat siswa dalam mempelajari bahasa daerah, sekaligus menjadi sarana hiburan yang edukatif. Menurut kami itu sangat menarik ya, sangat mengasihkan dan menambah pengalaman untuk anak-anak ya. Sebagai masyarakat yang tinggal di Lampung, itu penting bagi kita mengajarkan kepada anak-anak untuk tahu adat istiadatnya Lampung, terlebih bahasa Lampung. Gitu. Tak hanya di Lampung, Jarwo juga telah membawa dongeng ke sejumlah daerah lain seperti Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi.
Baginya, mendongeng merupakan seni yang memiliki peran penting dalam melestarikan bahasa dan budaya daerah di tengah arus modernisasi. Putri Olivia Fitra, Rian F. Kompas TV, Lampung. Saudara, 30 menit sudah kami menemani Anda dengan beragam informasi menarik dari berbagai daerah. Jurnal Nusantara kami akhiri, saya Claudia Kara, terima kasih dan sampai jumpa.